Jadi karena dalilan, sidik-sidik dalil. Lah agama kalau udah pakai dalil pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. Pada surah Al-Hajj ayat ke-67. Firman Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasikuh, bahwa tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Fala yunazi'unnaka fil amr, maka jangan sekali-kali mereka membantahmu dalam urusan syariat ini. Wad'u ila rabbik, dan serulah mereka kepada agama Tuhanmu. Innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan annahu ja'ala likulli qawmin mansaka. Allah telah menetapkan bagi setiap kaum mansaka, syariah. Qala Ibnu Jarir mengatakan, yakni maksudnya likulli ummati nabiyyin mansaka, setiap umat dari setiap nabi, maka umat nabi setiap mereka memiliki mansaka, memiliki syariah. Qala, dia mengatakan, wa aslul mansaki fi kalamil arabi, asal, jadi makna asal dari kata mansak dalam bahasa Arab, huwal mawdi'ul ladzi ya'tadul insanu wa yataraddadu ilaihi. Mansak adalah tempat yang orang sering datang ke tempat itu dan bolak-balik ke sana. Jadi satu tempat yang sering didatangi dan orang bolak-balik, datang lagi, itu namanya mansaka. Imma li khairin aw syarrin, baik tempat itu didatangi untuk kebaikan maupun keburukan, itu mansaka.
Qala, kemudian dia mengatakan, walihadza summiyat manasikul haji bidzalika. Karena itulah manasik haji, tata cara syariah dalam ibadah haji dinamakan dengan manasik. Kenapa? Litardadin nasi ilaiha wa uqufihim alaiha. Litardadin nasi ilaiha, karena manusia sering bolak-balik datang ke sana, wa uqufihim alaiha, dan mereka juga tinggal. Jadi tempat itu disebut mansak karena sering didatangi. Baik didatangi untuk urusan-urusan yang baik atau urusan-urusan yang tidak baik. Asal satu tempat itu biasa didatangi lalu orang bolak-balik ke sana, itu namanya mansaka. Fa in kana kama qala min annal murad likulli ummatin ja'alna mansaka, jika yang dimaksud ayat ini seperti yang dikatakan tadi, bahwa mansaka itu adalah tempat yang didatangi untuk satu perbuatan dan manusia bolak-balik ke sana, fayakunul muradu biqaulihi fala yunazi'unnaka fil amri, maka yang dimaksud dengan firman Allah pada kalimat berikutnya, jangan sekali-kali mereka membantahmu. Mereka di sini ai haulail musyrikun. Janganlah sekali-kali, ya di sini disebut siapa mereka ini? Al musyrikun. Jadi kalau mansaka diartikan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, bahwa mansaka adalah tempat yang biasa didatangi dan orang bolak-balik ke sana, maka kalimat dalam fala yunazi'unnaka fil amri, maka janganlah sekali-kali mereka membantahmu dalam urusan syariat ini. Siapa mereka? Haula'i al musyrikun. Tapi wa in kanal muradu, adapun jika maksud dari likulli ummatin ja'alna mansaka ja'lan qadariyah, jika yang dimaksud dengan kami menjadikan bagi setiap umat mansaka adalah ja'lan qadariyah, ketetapan yang sudah ditetapkan sesuai dengan takdir, satu ketetapan kepastian, maka kama qala ini akan sama maknanya dalam walikulli wijhatun huwa muwalliha, maka setiap umat memiliki kiblat masing-masing, kiblat sendiri-sendiri. Sehingga walihadza qala huna, disebutkan dalam ayat ini hum nasikuhu, mereka melakukan syariat itu atau mereka melakukan manasik itu, ai fa'iluhu, ya, mereka mengamalkannya, mereka mengerjakannya. Fad-dhamiru hahuna, maka dhamir hum, mereka melakukannya. Mereka ini siapa? Aidun, kata-kata hum, dhamir hum itu kembali kepada haula illadzina lahum manasik wa tara'iq. Jadi kembalinya kepada orang-orang yang memang memiliki manasik. Kalau tadi yang pertama kembalinya kepada al musyrikun. Kalau diartikan manasik di sini ketetapan Allah sebagai takdir, karena setiap umat sudah ditetapkan syariatnya, sudah ditetapkan kiblatnya, dan mereka melakukannya, maka mereka yang melakukan itu adalah orang-orang yang memiliki manasik itu. Umat ini manasiknya begini, umat ini manasiknya syariatnya begini, mereka melakukan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi setiap umat. Maka ai haula'i, mereka itu innama yaf'aluna hadza, mereka melakukan ini an qadarillahi wa iradatihi, karena memang itu merupakan ketetapan Allah dan kehendaknya. Jadi kalau diartikan bahwa setiap umat memiliki syariahnya masing-masing, maka syariah itu adalah ketetapan.
Setiap umat sudah ditetapkan syariatnya. Maka fala tata'athar bimunaza'atihim, janganlah terpengaruh dengan bantahan-bantahan mereka. Wala yasrif kadzalika amma anta alaihi minal haqqi, janganlah bantahan-bantahan mereka itu membuatmu berpaling dari keadaan kamu yang benar-benar di atas hak. Jadi satu kebenaran, jangan sampai kebenaran itu ditinggalkan hanya karena ada apa? Bantahan. Pesannya dalam ayat ini, janganlah bantahan-bantahan mereka membuatmu berpaling dari keadaanmu sekarang. Kenapa? Anta alaihi minal haqqi. Kamu ini sudah berada di atas kebenaran. Maka bantahan-bantahan itu jangan membuat kamu kemudian meninggalkan kebenaran. Karena bisa ya. Orang berada yakin di atas kebenaran lalu dia tinggalkan kebenaran itu. Kenapa? Karena banyak bantahan. Karena bantahan, karena sanggahan, akhirnya orang yang berada di atas kebenaran dia meninggalkan kebenarannya. Maka di sini wala yasrif kadzalika, janganlah memalingkanmu hal itu, yaitu bantahan-bantahan itu, amma anta alaihi minal haqqi. Walihadza qala, maka untuk inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad'u ila rabbik, tetaplah menyeru mereka kepada agama Tuhanmu. Innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas tariqin wadihin mustaqimin musilin ilal maqsud. Engkau berada di atas jalan yang terang, lurus, yang bisa menyampaikan kamu pada tujuan. Musil ilal maksud. Jalan yang kamu tempuh ini jalan yang benar, yang akan menuju pada tujuan yang kamu inginkan. Kalau sampai belok, malah tidak sampai tujuan. Kalau tujuannya di sini, ini sudah benar, belok sedikit saja, tidak tahu itu kemana itu. Udah salah ya, salah, menjadi salah jalan, sehingga tetaplah di atas tariqin wadihin mustaqimin musilin ilal maksud. Wa hadhihi, dan ayat ini kaqaulihi, seperti firman Allah, wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilaika wad'u ila rabbik. Allah berfirman, maka di dalam peringatan di ayat ini, janganlah sampai memalingkanmu. Jadi jangan sampai memalingkanmu dari ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Wad'u ila rabbik, dan serulah mereka kepada agama Tuhanmu. Wa qauluhu, adapun firman-Nya, wa in jadaluka, jika mereka membantahmu, faqul, maka katakanlah, Allahu a'lamu bima ta'malun, Allah lebih mengetahui tentang apa-apa yang kalian lakukan. Dan ini kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa in kadzabuka, dan jika mereka mendustakanmu, faqul, katakanlah, li amali walakum amalukum. Ya sudah, silakan, aku begini, kalian begitu. Ini urusan amalku ya amalku sendiri, amalmu ya amalmu. Antum bari'una mimma a'malu, kalian lepas dari apa yang aku lakukan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, aku juga berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Sudah, silakan. Kita ini berkewajiban mengajak. Kalau yang diajak mendustakan dan tidak mau, ya sudah, li amali walakum amalukum. Silakan, sudahlah, kalian mau begitu ya monggo, kami biar seperti ini.
Wa qauluhu, adapun firman Allah, Allahu a'lamu bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, tahdidun syadid wa wa'idun akid. Ini peringatan keras dan ancaman yang sangat kuat. Ka qaulihi, seperti firman Allah, huwa a'lamu bima tufiduna fih, Allah lebih mengetahui tentang apa yang kalian perbincangkan tentang Al-Qur'an. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum, cukuplah Allah menjadi syahid, menjadi saksi antara aku dan kalian. Walihada qala, Allah berfirman, Allahu yahkumu bainakum, Allah yang akan menghakimi, memutuskan perkara mana yang benar, bainakum, di antara kalian, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa-apa yang kalian perselisihkan. Wa hadhihi ka qaulihi, dan ayat ini semakna dengan firman Allah, walidzalika fad'u, maka untuk itu serulah mereka, berdakwahlah, ajak mereka kepada kebenaran. Wastaqim, lalu apa? Istiqamah kama umirta, jadi tetaplah kamu beristiqomah seperti apa yang diperintahkan. Dan istiqomah ini berat. Istaqimu walan tuhsu, Rasulullah mengatakan istiqomahlah kalian. Walan tuhsu ini diterangkan dengan dua makna. Pertama diartikan istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan bisa menghitung betapa besar pahala istiqomah itu. Seperti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu, kamu tidak akan bisa dengan istiqomah, maka istiqomah itu tidak bisa dihitung betapa besar balasannya. Yang kedua dimaknai istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah tapi kalian tidak akan mampu 100% tidak mampu. Maka saddidu qaribu, tetaplah di atas jalan yang benar, mendekatlah. Kalau tidak 100% istiqomah ya paling tidak berapa? Kurang 99. Kan kurang sidik, tidak mampu kurangi lagi, habis tidak istiqomah malah. Jadi istiqomah tapi harus, tapi memang itu berat. Maka wastaqim kama umirta yang disebutkan di dalam ayat ini, di dalam ayat lain juga ada perintah untuk istiqomah. Di antaranya di dalam beberapa surat seperti di Hud, sampai Rasulullah mengatakan apa? Sayyabatni Hudun, ketika Rasulullah mengatakan, ketika Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah beruban. Apa kata beliau? Aku beruban karena surah ini termasuk surah. Kenapa? Di antara surah-surah itu, di samping tentang peringatan-peringatan keras, juga ada perintah istiqomah. Jadi berat mikir untuk istiqomah itu sampai rambutnya Nabi beruban, rambut kita beruban kan bukan karena itu, banyak masalahnya. Tapi Nabi mengatakan begitu. Jadi begitu beratnya, ya. Termasuk masalah perintah untuk istiqamah. Kemudian apa? Wala tattabi' ahwa'ahum. Istiqamah juga dengan peringatan jangan mengikuti kemauan mereka. Waqul, katakanlah, amantu bima anzalallahu min kitab, aku beriman kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab-kitabnya. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku diperintahkan untuk adil. Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Kemudian Allah berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah sesungguhnya mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi?
bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan an kamali ilmihi bi khalqih, tentang kesempurnaan ilmu terhadap makhluk-makhluknya. Wa annahu muhitun bima fis samawati wa ma fil ard. Ilmu Allah itu meliputi seluruh yang ada di langit dan di bumi. Fala ya'zubu anhu mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun, meskipun sekecil zarrah yang berada di dalam bumi maupun di langit. Wala asghar min dzalika wala akbar, tidak pula yang lebih kecil atau lebih besar, semuanya diketahui oleh Allah. Wa annahu ta'ala, dan Allah ta'ala alimal kainati kullaha qabla wujudiha, mengetahui semua makhluk seluruhnya sebelum makhluk itu ada. Wa kataba dzalika fi kitabihil lauhil mahfuz, semua itu ditulis dalam kitab di Lauh Mahfuz. Kama thabata fi sahihi Muslim an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadir al-khalaiqi, sesungguhnya Allah telah menetapkan ketetapan-ketetapan makhluknya qabla khalqis samawati wal ardi, sebelum diciptakannya langit dan bumi, bi khamsina alfa sana, 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi telah ditetapkan takdir untuk para makhluk. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Wa fis sunani min hadithi jama'atin minas sahabah, dalam as-sunan yaitu hadis-hadis jamaah dari sahabat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awwala ma khalaqallahu al-qalama, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Qala lahu uktub, Allah berfirman memerintahkan kepada pena itu, tulislah. Qal, pena itu bertanya, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub ma huwa kain, tulislah segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi. Fajarul qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka pulpen atau pena itu kemudian menulis seluruh kejadian sampai datangnya hari kiamat. Walihada qala ta'ala, maka Allah berfirman, inna dzalika fi kitab, semua itu dalam satu kitab yang tersimpan di Lauhim Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidh-dhalimin min nasir, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak Allah turunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan terhadapnya, dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang pun penolong. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil musyrikin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memberitahukan tentang orang-orang musyrik, fima jahilu wa kafaru, tentang kebodohan dan kekafiran mereka. Wa abadu min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, padahal Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, yakni hujjatan wa burhana, tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil. Ini kaqaulihi, seperti firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabu 'inda rabbih, barang siapa yang menyembah selain Allah tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah, maka penghitungannya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun. Walihada qala huna, maka Allah berfirman di dalam ayat ini, ma lam yunazzil bihi sultana, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak memiliki
pengetahuan atau tidak ada keterangan tentang itu. Wa ma laisa lahum bihi min ilm, dan mereka tidak memiliki pengetahuan. Maksudnya wala ilma lahum fi makhtalaqu wa tafaquh. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang apa yang mereka ada-adakan dan mereka buat-buat. Menyembah patung, menyembah berhala itu kan mereka buat-buat, mereka ada-adakan karena tidak ada dalil, tidak ada hujjah. Maka dijelaskan di sini wa innama huwa amrun talaqqauhu, apa yang mereka lakukan itu adalah apa yang mereka terima an abaihim wa aslafihim. Jadi mereka melakukan hanya berdasarkan apa yang mereka dapat dari abaihim, dari nenek moyang mereka, wa aslafihim, dan generasi pendahulu mereka. Bila dalilin wala hujjah, tidak ada dalil, tidak ada hujjah. Wa asluhu, pada dasarnya asal dari semua itu adalah mimma sawwala lahumus syaitan wa zayyanahu lahum, itu adalah tipuan syaitan dan syaitan menghiasi perbuatan mereka. Artinya mereka menganggap perbuatan mereka itu adalah perbuatan baik. Jadi syaitan telah berhasil menghiasi sehingga mereka memandang keburukan itu seperti sesuatu yang baik. Maka di sini sawwar lahumus syaitan wa zayyanahu lahum. Walihada tawa'adahum ta'ala, maka untuk itu Allah mengancam mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, wa ma lidzalimina min nasir, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan ada penolongnya. Min nasirin yansuruh minallah, tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka dari balasan Allah. Fima yahillu bihim minal adzabi wan nakal, jadi tidak ada yang bisa menolong mereka jika Allah menurunkan siksa dan hukumannya. Jadi pada ayat ini sekaligus memang agama ibadah itu dengan ilmu, ibadah itu dengan dalil, bukan katanya orang dulu begini, mbah biyen. Kemarin kan di bulan Muharram itu banyak itu. Di hari pertama ada ini, hari kedua ini, sampai hari ke Asyura itu ada acara. Ketika ditanya bila dalil wala hujjah, tidak ada dalilnya, tidak ada hujjahnya. Apa? Itu talaqqauhu min abaihim. Mereka lakukan itu berdasarkan apa yang mereka terima dari nenek moyang. Kalau diingatkan dalilnya mana, wis musket biyen ini. Rasah ngewang-ngewai adat kualat. Tapi kalau kita bicara beragama, beribadah, mestinya ada dalil, ada hujjah. Kemudian ma'asyara muslimin rahimakumullah, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, wa idza dzukirat lahum, jika disebutkan atau diingatkan kepada mereka dengan ayatul Quran, wal hujat wad dalail al wadihat, mereka diingatkan atau disebutkan kepada mereka ayat Quran, disebutkan hujjah-hujjah, disebutkan dalil-dalil yang jelas ala tauhidillah, dalil-dalil tentang keesaan Allah, wa annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, wa anna rusulahul kirama haq wa sidqun. Kalau dibacakan ayat yang menjelaskan bahwa rasul-rasul itu adalah benar, rasul-rasul itu membawa kebenaran, yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Jadi tampak
pengingkaran dan mereka ingin menyerang. Maksudnya ayyakaduna yubadiruna alladzina yahtajuna alaihim biddalail sahihah minal Qur'an. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka seakan-akan ingin cepat-cepat menyerang. Yang diserang siapa? Yang berdalil. Jadi, kalau disampaikan dalil muncul marah mereka, gemetaran. Yabsutuna ilaihim aydiyahum bal alsinatahum bisu. Mereka menyerang baik dengan tangan maupun lisannya dengan buruk. Ini ketika orang-orang yang tidak beralasan dalil, ketika diingatkan dalil justru yang muncul adalah marah, ya. Marah, maka dalam ayat ini seakan-akan mereka ingin bangkit untuk segera menerkam. Jadi karena dalilan, sidik-sidik dalil. Nah, agama kalau udah pakai dalil pakai apa? Ya. Jadi masyarakat muslimin ada yang seperti ini, kisah ini pada masa itu ya, yang dikisahkan di Al-Quran pada masa itu. Kalau pada masa sekarang terjadi apa enggak tahu ya. Tapi dulu yang bilang podoai bukan saya itu ya. Artinya terjadilah. Jadi kalau dibacakan diingatkan itu mereka marah karena ini menyinggung atau seakan-akan apa ya, berlawanan ya dengan apa yang sudah selama ini mereka lakukan dan itu turun temurun tapi tidak ada dalil. Ketika dilawan dengan dalil ya terjadilah seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini, seakan-akan mereka ingin segera menyerang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seperti itu, qul, katakanlah ya Muhammad lihaula, wahai Muhammad, jika mereka seperti itu, katakan saja, afa unabbiukum bisyarrim min dzalikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih buruk dari itu? Apa? An-naru, neraka, wa'adahallahu alladzina kafaru, yang disiapkan, dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Ay an-naru, neraka, wa'adzabuha wa nakaluha, siksa dan hukuman yang ada di sana, asyaddu wa asyaqqu wa atammu wa a'zam, lebih berat ya, lebih keras, lebih besar, mimma tukhawwifuna bihi awliya Allah al-mu'minin fid dunya, lebih berat daripada apa yang kalian takut-takuti. Jadi orang-orang kafir ini menakut-nakuti awliya Allah, menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Kalau kamu ini tak bunuh, kalau kamu gini, tak ini. Apa yang kalian ucapkan itu ada yang lebih berat lagi. Apa? An-nar. Neraka itu siksanya lebih berat daripada apa yang kalian ancamkan itu. Kalian mengancam begini, tidak seberapa dibanding beratnya siksa neraka. Wa adzabul akhirati ala sani'ikum hadza, dan siksa akhirat atas perbuatan kalian ini, a'dhamu, lebih besar, mimma tanaluna minhum inniltum biza'mikum wa iradatikum. Jadi lebih besar daripada apa yang kamu timpakan kepada mereka jika memang kamu betul-betul melakukannya. Jadi kalau ada orang mengancam, kalau kamu tetap bertauhid nanti apa ancamannya? Disakiti, dipukul, dipenjara misalnya. Maka ketahuilah azab akhirat atas perbuatan kalian ini lebih besar. Itu jika kalian betul-betul menimpakan apa yang kamu ancamkan itu sesuai dengan iradatikum. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa bi'sal masir,
Maksudnya bi'san naru manzilan wa maqilan wa marji'an wa mau'ilan wa muqama. Neraka itu tempat terjelek untuk dijadikan tempat tinggal, tempat istirahat. Maqila, jadi ada qailulah itu ya, ada istirahat sebentar. Istirahatnya masih ingat ya? Maqila, tempat untuk kalau orang istirahat sebentar di siang hari itu namanya qailulah ya. Kita sudah biasa ya? Qailulah, sudah biasa. Tidur sebentar di siang hari pas khutbah. Itu. Kok tidur qailulah? Jadi neraka itu tempat yang paling jelek untuk dijadikan tempat tinggal, tempat rehat, tempat kembali, tempat berlindung, dan tempat untuk didiami. Sejelek-jelek tempat untuk didiami adalah an-nar. Maka Allah mengatakan wa bi'sal masir. Allah mengatakan innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Neraka itu adalah tempat atau seburuk-buruk tempat untuk menetap dan seburuk-buruk tempat untuk dijadikan kediaman. Lalu Allah mengatakan ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'uh. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan. Maka fastami'u, dengarkanlah olehmu lahu ya perumpamaan itu. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman munabbihan, mengingatkan sebagai peringatan ala haqaratil asnam, tentang hinanya patung-patung yang disembah, wa sakhafati uquli abidiha, dan tentang kedangkalan akal orang-orang yang menyembahnya. Maka Allah mengatakan wahai manusia, duriba mathal, telah dibuat satu perumpamaan. Yang diharap dengan perumpamaan ini para penyembah patung itu sadar bahwa mereka salah, bahwa otak mereka dangkal karena menyembah patung. Ai lima ya'buduhul jahiluna billahil jahiluna billahi al-musyrikuna bihi. Permisalan tentang orang-orang jahil, orang-orang yang menyembah patung, yaitu orang-orang yang jahil terhadap Allah, tidak memiliki ilmu tentang Allah, yaitu orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Fastami'u, maka dengarkan ya. Ini ada contoh. Ai ansitu. Kalau ansitu itu artinya diam dan perhatikan. Jadi bukan hanya diam. Kalau diam saja itu tidur. Kalau ansitu itu kan diam dan perhatikan. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, itu ada ya. Ansitu rahimakumullah, itu ya, artinya diam dan perhatikan. Cuma yang dipahami diam tok, enggak perhatian. Tidur. Wa tafahamu, dan fahami. Diam, dengarkan, perhatikan, dan pahami misal ini. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya ya, segala yang kamu seru, kamu sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah, tidak dapat menciptakan seekor lalat meskipun patung-patung itu bersatu untuk menciptakannya. Ai lawistama'a jami'u ma ta'buduna minal asnami wal andad, sekiranya berkumpul seluruh patung yang kalian sembah itu, ala ayyaqdiru ala khalqi dzubabin wahid, untuk bersama-sama menciptakan seekor lalat, maqadaru ala dzalika, maka patung-patung yang berkumpul itu tidak akan mampu melakukannya. Kama rawal Imam Ahmad wa Nabi Hurairah marfu'a,
Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah secara marfu', qala wa man azlamu mimman khalaqa khalqan ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Falyakhluqu mithla khalqi. Silahkan mereka ciptakan seperti ciptaanku. Dzarratan au dzubabatan au habbah. Sekecil semut, lalat atau habbah. Yang makhluk seperti aku sebesar biji-bijian saja. Wa akhrajahu sahibus sahih, juga ditakhrij oleh dua orang sahih, Al-Bukhari dan Muslim, sahihaini, min tariqi Umarah, dari jalur Umarah, an Abi Zur'ah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla wa man adzlamu man dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Falyakhluqu dzarratan falyakhluqu sya'irah. Silahkan saja coba buatlah sekecil semut atau buatlah gandum, sebiji gandum. Ini yang juga menjadi dalil di antara dalil yang mengharamkan membuat makhluk seperti melukis. Melukis apa? Yang bernyawa, ya, bergerak bernyawa. Ada makanya dengan dalil inilah ada atau hadis ini menjadi dalil yang mengharamkan melukis. Maksudnya melukis makhluk yang bernyawa. Jadi kalau yang suka melukis, melukis saja, tapi ya yang lain ya, melukis pemandangan, melukis laut, ada orangnya. Lautnya tidak apa-apa, orangnya yang. Jadi ini, tapi ini memang juga kalau pendapat-pendapat ulama-ulama yang terdahulu itu memang tidak boleh itu. Tapi kemudian berkembang pendapat ini. Seperti mengatakan lukisan itu yang bagaimana? Ada mengatakan yang tidak boleh itu yang 3 dimensi. Yang 2 dimensi tidak apa-apa. Ada yang begitu. Ada yang mengatakan selama tidak menimbulkan kemusyrikan itu boleh. Karena dikhawatirkan lukisan ini akan menimbulkan, ada kan lukisan itu kalau sampai jatuh diciumi loh itu. Minta maaf, aduh sepurone yo, padahal foto sing jatuh itu. Jadi sampai seperti itu. Nah, kalau dikhawatirkan dan kemusyrikan menjadi haram, ada yang begitu. Tapi paling aman memang ya tidak usah ya. Kalau mau jadi pelukis ya jadi pelukis, tapi pelukis alam ya, pemandangan dan yang sebangsa itu. Jadi ini tambahan saja, ini menjadi dalil sebagian atau pendapat yang mengharamkan membuat ciptaan seperti ciptaan Allah itu ya. Kemudian kita lanjutkan, tsumma qala ta'ala aidha, kemudian juga Allah berkata, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuna minhu. Jadi jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka patung-patung itu juga tidak bisa merebut kembali. Aihum ajizuna an khalqi dzubabin wahid. Patung-patung itu sudahlah mereka lemah untuk menciptakan 1 ekor lalat saja. Bal ablahu min dzalika, lebih parah lagi, ajizuna an muqawamatihi wal intisari minhu. Patung-patung itu juga tidak bisa membela diri atau menolong dirinya dari serangan lalat. Lau salabaha syai'an minalladzi 'alaiha minat-tib. Misalnya patung-patung itu diolesi dengan at-tib ya, dengan minyak wangi. Kan patung-patung yang disembah itu karena dianggap Tuhan terhormat, maka tuh patung-patung itu kemudian diwangikan ya, diolesi dengan wangi-wangian. Maka kalau ada lalat merusak wewangian ini, maka patungnya juga tidak bisa apa-apa. Sudah tidak bisa menciptakan. Parahnya lagi apa? Kalau toh lalat datang menyerang, patung itu juga tidak bisa
membela dirinya. Maka seandainya lalat itu mengambil at-tib yang dioleskan ke tubuh patung itu, maka thumma aradat an tastanqidhahu minhu lama qadarat ala dzalika hadza. Maka kalau kemudian patung itu ingin menyelamatkan dirinya dari serangan lalat itu, dia pun tidak akan bisa melakukannya. Wadzubabu, dan lalat itu min ad'afi makhluqatillahi wa aqariha, termasuk di antara makhluk yang paling lemah dan paling hina. Walihadza qala, untuk itulah Allah berfirman, dha'ufat talibu wal matlubu. Siapa at-talib, siapa al-matlub? Qala Ibnu Abbas, at-talibu as-sonamu. At-talib di sini artinya patung. Wal matlubu, al-matlub maksudnya adalah lalatnya. Jadi sama-sama lemah, patungnya lemah, lalatnya juga lemah. Ini dalam penjelasan Ibnu Abbas. Waqtarahu Ibnu Jarir, inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir, wa huwa dhahirus siyaq, dan begitulah makna jika sesuai dengan konteksnya. Kan tadi permisalan tentang patung dan lalat, sehingga patungnya lemah, lalatnya lemah. Waqala As-Suddi wa ghairuh, tetapi As-Suddi dan lainnya mengatakan at-talibu al-abid wal matlubu as-sanam. At-talib itulah penyembahnya, al-matlub itu patungnya. Jadi lemah yang nyembah, lemah pula yang disembah. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, ma qadarullaha haqqa qadrih, ay ma arafu qadrallahi wa 'azamatahu hina 'abaduhu ma'ahu ghairahu. Jadi mereka ini tidak mengetahui tentang keagungan Allah ketika mereka menyembah selain Dia, yaitu min hadhihi allati la tuqawimu dzubab li dha'fiha wa 'ajziha, yaitu patung-patung yang mereka sembah yang tidak bisa membela diri dari lalat karena lemahnya. Innallaha laqawiyyun aziz, ay huwal qawiyyu, Allah Maha perkasa lagi, Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Ay huwa Allah al-qawiyyu, yang kuat, alladzi biqudratihi wa quwwatihi khalaqa kulla syai', dengan kudrat, ya, dengan kehendak dan kekuatannya Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh, dialah Allah yang menciptakan ciptaan kemudian mengembalikannya. Wa huwa ahwanu alaih, inna batsha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa qauluhu, adapun firman Allah azizun, Allah itu aziz, ay qad azza kulla syai'in faqaharahu wa ghalabahu. Allah Maha perkasa di atas segala sesuatu, menundukkan dan mengalahkan. Fala yumana wa la yughalabu li'azamatihi wa sultani, sehingga Allah ini tidak bisa ditolak apapun kehendaknya. Kalau Allah mengatakan jadi tidak ada yang bisa menolaknya. Wala yughalabu, Allah juga tidak dikalahkan, li'azamatihi wa sultani, dengan keagungan dan kekuasaannya. Wa huwa, dan dialah Allah, al-wahidu al-qahhar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini beberapa ayat menjelang akhir surah Al-Hajj. Insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat terakhir surah Al-Hajj pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.